Ya, teman-teman, saya akan mencoba menunjukkan cara penentuan plastisitas tanah. Jadi plastisitas tanah itu adalah salah satu sifat fisika tanah yang menunjukkan kemampuan tanah itu untuk dibentuk menjadi berbagai bentuk. Dan ini uji penentuan plastisitas tanah dilakukan dalam keadaan tanahnya basah, gitu ya, tanahnya basah. Kalau tanah di lapangan, ini sampel tanah di lapangan ya, sampel tanah di lapangan. Ini umumnya dalam keadaan lembab. Tanah lembab itu apa? Tanah lembab itu yang kadar airnya sedikit di bawah kadar air kapasitas lapang. Nah, ini dalam keadaan lembab. Nanti kita basahi, terus akan diuji dengan cara dibentuk menjadi bentuk tertentu. Ya, plastisitas tanah itu sifat fisika tanah yang nantinya berguna untuk pengelolaan tanah ya, misalnya dalam kaitannya dengan pengolahan lahan atau dalam hubungannya dengan penggunaan tanah untuk lokasi bahan bangunan dan sebagainya. Nah, ini tanah dalam keadaan lembab, kita tetesi air. Kita tetesi air ya. Terus kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk ya. Dengan seksama sehingga menjadi basah ya. Ketika kita aduk-aduk dalam keadaan basah ini, kita aduk-aduk dalam keadaan basah ini, kita nanti akan tahu juga kelengketan tanah gitu ya, kelengketan tanah. Kelengketan tanah itu juga ada level-levelnya ya, ada tingkatan-tingkatannya. Apakah tanah itu tidak lengket, atau agak lengket, atau sangat lengket. Begitu juga plastisitas. Dalam uji plastisitas ini kita akan menentukan apakah tanah itu tidak plastis ya, ataukah agak plastis, atau saya ulangi ya, plastisitas itu nanti akan dilabelkan kepada tanah itu, apakah tanah itu tidak plastis, atau agak plastis, atau plastis, atau sangat plastis gitu ya. Nah, terlebih dulu kita tentukan juga ini kelengketannya. Nah, kelengketan itu hanyalah informasi tambahan saja. Informasi tambahan yang akan kita peroleh ketika kita menentukan plastisitas tanah. Dan pekerjaan penentuan plastisitas tanah ini biasanya bersamaan dengan pekerjaan penentuan tekstur tanah pakai jari, yang video YouTube-nya juga sudah pernah saya buat gitu ya. Jadi pekerjaannya itu serangkaian dengan pekerjaan penentuan tekstur tanah. Nah, ini tanah ini sudah diaduk-aduk dengan air memakai jari-jari kita dan jempol kita. Terus kita coba rasakan kelengketannya. Nih seperti ini. Jadi kita coba, kita ini tanahnya seperti ini. Kita coba pisahkan jempol dengan telunjuk kita ya. Ternyata ini terasa bahwa tanah ini seolah-olah sangat melengketkan jempol dengan telunjuk kita. Jadi agak susah tadi memisahkan jempol dengan telunjuk. Jadi ini kategorinya ini sangat lengket.
Nah, sangat lengket. Artinya setelah kita pisahkan begini, tanah masih tersisa juga di telunjuk dan di jempol. Karena ini sangat lengket gitu ya. Terus kemudian kita lanjutkan dengan uji plastisitas. Uji plastisitas. Untuk uji plastisitas kita mencoba membuat tanah ini menjadi silinder. Silinder berdiameter 3 mm. Dalam keadaan kadar air yang optimum sehingga dia bisa paling mudah dibentuk gitu ya. Jadi kalau perlu kita tambahkan air, tambahkan air. Kalau perlu tambahkan air, tapi jangan sampai penambahan air itu terlalu banyak. Jangan sampai terlalu banyak sehingga malah kelengketannya menurun gitu ya. Jangan sampai penambahan air itu terlalu banyak sehingga kelengketannya malah menurun. Nah, sekarang kita coba membuatnya menjadi silinder berdiameter 3 mm. Nah, seperti ini. Karena silindernya cuma berdiameter 3 mm, kita boleh membuat silindernya dengan cara seperti ini. Digulung-gulung di antara dua telapak tangan kita. Di antara kedua telapak tangan kita seperti ini. Ini kita boleh melakukan begini. Kalau untuk penentuan tekstur tanah tidak boleh. Ada alasannya itu. Kalau penentuan tekstur tanah, kita tidak boleh membuat silinder dengan cara begini. Ini karena penentuan plastisitas tanah itu, kita membuat silinder dengan diameter 3 mm. Diameter 3 mm seperti ini ya. Diameternya 3 mm. Oh, ini bentar. Ini tangan saya ada ketempelan butir-butir tanah kering, ini agak mengganggu. Makanya saya coba ini lagi. Saya mengusahakan membuat diameter 3 mm. Seperti ini. Nah, ini. Ternyata dia bisa dibikin menjadi, oh, bentar. Kalau perlu kita pakai ini yang bersih. Ini ternyata bisa dibikin menjadi silinder berdiameter 3 mm. Nah, kita tes diameternya. Oke ya. Diameternya 3 mm ini ya, bisa. Jadi begini, tanah itu tidak semua bisa dibikin seperti ini. Tidak semua tanah bisa dibikin, saya ulangi, tidak semua tanah bisa dibikin seperti ini. Kalau tidak bisa dibikin menjadi silinder berdiameter 3 mm, berarti tanah itu tidak plastis. Tanah itu tidak plastis. Nah, sekarang ternyata ini kebetulan sampel tanah ini bisa dibikin silinder kurus berdiameter 3 mm. Berarti tanah ini kemungkinan agak plastis atau sangat plastis gitu ya. Coba kita tes berikutnya.
Dia kan bisa dibikin menjadi silinder berdiameter 3 mm. Kita coba angkat. Ternyata diangkat bisa. Dia diangkat bisa. Nah, diangkat bisa. Silindernya diangkat bisa. Tidak putus gitu. Berarti dia kemungkinan tanah ini plastis atau sangat plastis gitu ya. Karena dia bisa diangkat seperti ini. Kalau ketika diangkat seperti ini, dia patah, berarti dia agak plastis ya, agak plastis. Agak plastis. Kalau dia patah, tapi dia tidak patah. Karena dia tidak patah, berarti kemungkinan dia ini plastis atau sangat plastis. Kita uji selanjutnya dengan cara digoyang-goyang. Nah, saya coba ya goyang-goyang. Digoyang-goyang tidak patah. Nah, digoyang-goyang tidak patah. Berarti dia ini kemungkinannya plastis atau sangat plastis gitu ya. Plastis atau sangat plastis. Kalau dia digoyang-goyang begini patah, berarti dia plastis gitu ya. Saya ulangi, kalau dia digoyang-goyang begini dia patah, berarti dia plastis. Sekarang kita uji coba. Uji coba selanjutnya yaitu kita coba bikin menjadi cincin. Ternyata bisa dibikin jadi cincin seperti ini. Nah, dibikin jadi cincin seperti ini, dia bisa, berarti ini adalah sangat plastis gitu ya, sangat plastis. Nah, kalau dibikin menjadi cincin seperti ini tidak bisa, berarti dia hanya plastis saja gitu ya. Hanya plastis ya, plastis. Tapi ternyata dia bisa jadi silinder kurus, jadi cincin seperti ini, berarti dia sangat plastis. Sudah selesai.